Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah yang telah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat menyampaikan sedikit pengetahuan atau memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian tentang sejarah pada zaman dahulu. Semoga bermanfaat. Baiklah, yang kami hormati Bapak Agam Syahfalevi MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang permasalahan di kelompok 5 yang berjudul Pola Pendidikan pada Zaman Dinasti Abbasiyah. Baiklah, sebelum kami memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Khairunisa dan rekan saya Rimayati. Baiklah, kami memasuki pembahasan kami yang berjudul tentang pola pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, Abbasiyah ini merupakan salah satu dinasti besar dalam Khanzanah Islam yang berkuasa pada tahun 749 sampai dengan 1258. Dinasti ini merupakan antitesa dari dinasti Umayyah yang berdiri sebelumnya dan berpusat di Damaskus. Pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah, peradaban Islam berkembang pesat dan mencapai titik kejayaannya yang ditandai dengan perkembangan ilmu, baik ilmu naqli maupun akli. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah, sebelum masuk ke pembahasan tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, kita perlu menuntut silsilah Bani Abbasiyah agar mengetahui di mana titik temu dan titik seteru antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah yang telah berdiri lebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Kondisi sosial politik masa dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial yang menjadi pembeda antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah adalah pengakuan atas mewali dan tidak membedakan mereka dalam urusan politik dan negara. Pada masa dinasti Umayyah, kelompok menempati posisi yang rendah. Mereka adalah masyarakat kelas dunia di bawah orang keturunan Arab. Deskripsi terhadap kaum mewali ini setidaknya disebabkan oleh yang pertama itu fanatisme orang Arab terhadap sukunya sehingga mendorong mereka untuk menjadi bangsa yang maju dan mempengaruhi kekuatan besar dunia. Dan yang kedua itu memecahkan masuknya keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib karena Husain menikah dengan seorang putri pembesar Persia. Sebagaimana disinggung di atas, dinasti Abbasiyah mengalami 4 prestasi pemerintahan. Periode pertama adalah periode kejayaan. Pemerintahan sangat independen dan kuat. Sedangkan periode kedua hingga keempat adalah periode di bawah pengaruh kelompok lain. Pada periode pertama, kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh khalifah yang keturunan Arab, dibantu oleh menteri dan gubernur yang berasal dari berbagai bangsa non-Arab. Pusat pemerintahan berada di kota Baghdad dengan peradaban yang sangat maju. Sebagai dinasti bermazhab Sunni, Salju tidak ingin Abbasiyah terus-menerus menjadi boneka bagi kelompok Syiah di bawah dinasti Buwayhi. Maka pada masa kepemimpinan Al-Qaim, Salju mulai masuk dengan menghegemoni kepemimpinan Salju yang memberikan pengaruh besar dalam masa Tughribi. Di sini terlihat bahwa pengaruh Sunni dan Syiah menjadi sebuah motivasi khusus untuk mengembangkan kekuasaan politik. Baik Salju maupun Abbasiyah merasa diuntungkan dengan adanya kesamaan identitas ini. Dalam hal ini, keagamaan Abbasiyah mengamanahkan kepada dinasti Salju agar meluruskan kembali akidah dan praktik keagamaan yang condong kepada Syiah.
yang juga merupakan ancaman bagi kekuasaan negara. Aliran-aliran fikih. Pasca wafatnya Rasulullah SAW dalam menyelesaikan persoalan fikih, para sahabat, tabi'in, dan tabi'in berusaha melakukan ijtihad. Pada masa itu, ijtihad belum memiliki keterikatan dengan mazhab tertentu dan masih menyangkut pada persoalan sehari-hari. Namun demikian, corak pemikiran ijtihad ulama pada masa itu setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu al-hadis, yaitu ulama fikih yang mendominasi di Madinah dan Hijaz. Dan yang kedua itu al-ara, yaitu ulama fikih yang menggunakan penalaran hukum dan rasional dalam bahkan selanjutnya, yakni masa tabi'in muncul nama-nama ulama fikih besar yang sangat berpengaruh hingga saat ini, yaitu Imam Al-Auza'i di Syari, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu di Mesir, Ahmad bin Hanbal itu di Irak, dan Daud bin Khalid itu di Irak. Tidak berbeda dengan aliran fikih, pemikiran teologi Islam juga mengalami perkembangan pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib. Beberapa aliran teologi yang berkembang pada masa itu adalah Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, Murji'ah, dan Syiah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, perkembangan pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang. Kemajuan yang paling mencolok terjadi pada bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kajian-kajian kritis tentang ilmu pengetahuan banyak dilakukan sehingga ilmu pengetahuan baik yang akliyah maupun yang nakliyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tidak dapat disangkal majunya perkembangan ilmu pengetahuan saat itu karena faktor keinginan dan campur tangan penguasa yang secara intensif menaruh perhatian yang sering terhadap karya-karya hasil peradaban. Abu Hanifah mempelopori bidang hukum Islam, Sibawayh dengan gramatika, dan Al-Kisai di bidang qiraat. India memperkaya khanzanah Islam dengan ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, dan ilmu matematika. Sedangkan Yunani paling banyak mempengaruhi khanzanah peradaban Islam. Jundisapur dalam bidang kedokteran, Iskandariyah dalam bidang filsafat, selanjutnya Haran dalam bidang filsafat dan ilmu falak. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu yang berkembang di era dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu masa dinasti Abbasiyah, perkembangan keilmuan masa Abbasiyah terjadi saat kepolitikan Abbasiyah mulai mengalami kemerosotan yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Irak, seperti Umayyah di Andalusia atau di Spanyol, Daulah Fatimiyah di Tunisia, Daulah Indisiyah di Maroko, Daulah Aghlabiyah di Tunisia, Ikhshidiyah di Mesir, Daulah Bani Hamdan di Halab dan Musil, Bani Tahir dan Khurasan, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber dari dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu akli, yaitu ilmu yang didasarkan pada pemikiran rasio yang kebanyakan berasal dari terjemahan asing seperti Yunani, Persia, dan India. Selanjutnya, ilmu nakli. Nakli meliputi tafsir bil matsur, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran hadis,
dan perkataan sahabat dengan tokoh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Tayyah Al-Andalusia, As-Suda, Tafsir bil Ra'yi yang ilmu menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya itu ilmu akli. Maksudnya ilmu akli dalam peradaban Islam dimulai dari upaya penerjemahan karya bahasa Yunani ke bahasa Arab sejak masa dinasti Umayyah. Namun usaha besar-besaran penerjemahan dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Upaya menerjemahkan karya-karya asing ini berlangsung sekitar tahun 750 sampai 900 Masehi, sehingga masa itu disebutkan dengan abad penerjemahan. Bidang keilmuan yang mengalami perkembangan pesat pada masa dinasti Abbasiyah adalah ilmu kedokteran dengan tokoh Fakhruddin Ar-Razi dan ilmu sina yaitu filsafat dengan tokoh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali. Ilmu optik dengan tokoh Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham, astronomi dengan tokoh Al-Fazari, Al-Farhani, Al-Battani dan Al-Biruni. Matematika dengan tokoh Al-Khawarizi, Umar Al-Khayyam. Kimia dengan tokoh Jabir bin Hayyan, Fakhruddin Ar-Razi, dan geografi dengan tokoh Al-Idris. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah tersebut adalah perkembangan keilmuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu beberapa kelompok non-Arab atau mawali yang sangat militan. Letak pusat pemerintahan di Baghdad yang jauh dari Makkah dan Madinah, sehingga diwarnai oleh ulama al-ra'yi karena jauh dari sumber hadis. Munculnya sufisme, perseteruan Sunni Syiah, dan kehadiran Imam Al-Ghazali yang berusaha mendamaikan fikih dan tasawuf. Faham Mu'tazilah sebagai ideologi resmi negara dinasti Abbasiyah di bidang teologi dinilai mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan, sehingga tidak heran jika intelektual Indonesia Prof. Harun Nasution berpendapat bahwa salah satu aspek penting untuk memajukan peradaban Islam saat ini salah satunya adalah dengan menggantikan aliran teologi dari Asy'ariyah menuju Mu'tazilah. Baginya perubahan praktik keagamaan yang bersifat furu' tidak akan berdampak besar dalam peradaban Islam di masa yang akan mendatang. Perkembangan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu akli, yaitu ilmu yang didasarkan pada pemikiran atau rasio yang kebanyakan berasal dari terjemahan asing seperti Yunani, Persia, dan India. Jadi kritiknya dalam makalah ini, mereka tidak membahas tentang peran wanita muslim dalam kegiatan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan mereka juga tidak membahas tentang pluralisme pada masa dinasti Abbasiyah dan masalah pendidikan desa dan kota pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.